Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai implementasi kurikulum. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ada banyak masalah-masalah pendidikan yang kita hadapi. Salah satunya yaitu pengimplementasian kurikulum. Sendiri banyak penerapan kurikulum yang dimana sekarang kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum 2013. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kurikulum 2013, kita akan membahas terlebih dahulu kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disingkat KBK atau kurikulum 2004. Nah, ini adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak diterapkan sebelumnya. Nah, dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem caturwulan. Pada umumnya, kurikulum ini dipahami sebagai isi materi pendidikan yang disusun dalam suatu sistem organisasi terstruktur menurut tujuan yang hendak dicapai. Adapun sasaran pembelajaran di sekolah yang utama adalah pembinaan kecerdasan. Oleh karena itu, pemberdayaan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, Competition Based Curriculum, dinilai tepat sebagai model kurikulum karakter mencerdaskan secara akumulatif. Karakteristik KBK digambarkan sebagai berikut. Setiap jenjang dan klasifikasi pendidikan melaksanakan proses belajar dengan kurikulum berbeda. Perbedaannya ditentukan oleh kualitas dan kuantitas kompetensi setiap jenjang dan klasifikasi bidang keahlian itu sendiri. Secara hierarki, kurikulum setiap jenjang dan pembidangan pendidikan dari tingkat pendidikan dasar, menengah sampai tingkat pendidikan tinggi pada dasarnya mengacu pada target kompetensi pembinaan SDM sebagai pekerja terampil atau skillful workers, perencanaan kreatif atau creative planners, dan pemikiran bijaksana atau wise thinkers. Oleh karena itu, agar pelaksanaan KBK berjalan secara efektif dan efisien, maka harus benar-benar dipahami oleh setiap pihak pendukung pendidikan, agar kemudian menghasilkan kemanfaatan bagi terutama daerah setempat. Ini disebutkan oleh Prof. Suparlan Soehartono pada tahun 2013. Pun karakteristik KBK tersebut selanjutnya mendorong guru dalam memandu pembelajaran untuk terlebih dahulu mempertimbangkan paling tidak ada 3 hal. Nah, yang pertama ada potensi. Peserta didik sebagai acuan dalam menyusun materi pembelajaran untuk pembinaan kompetensi. Untuk itu, orientasi pembelajaran lebih pada proses dan hasil yang berkelanjutan. Kemudian terkait dengan 2 hal tersebut di atas, pembelajaran seyogyanya bersifat konseptual. Jadi, dengan KBK, pendidikan sekolah didorong untuk bisa mandiri atau dari otonomi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran mengacu pada kurikulum pendidikan tahun 2004. Prinsip KBK berikut ini seharusnya tercermin dalam proses pembelajaran di sekolah berkarakter. Yang pertama itu keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, kemudian penguatan integrasi nasional, kemudian ada keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika, kemudian ada kesamaan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dan teknologi informasi, lalu pengembangan keterampilan hidup, belajar sepanjang hayat, berpusat kepada anak dengan penilaian berkelanjutan dan komprehensif, dan pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Wangi dalam pendidikan holistik tahun 2005, secara akumulatif dapat dicatat bahwa ada 4 komponen kerangka inti kurikulum berbasis kompetensi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum dan hasil belajar. KBK ini bercirikan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, lebih menekankan pada pencapaian target kompetensi. Kemudian lebih mengakomodir keberagaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia.
dan memberikan kebebasan secara luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada penilaian berbasis kelas. Dengan orientasi pada peserta didik, penilaian holistik mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kompetensi beragam dari peserta didik menjadi acuan, tetapi lebih menekankan pada kemampuan efeksi psikomotorik dan aplikatif dan lebih bermanfaat bagi kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga ada kegiatan belajar, lebih menekankan pada prinsip efektivitas dalam pencapaian kompetensi. Oleh karena itu, lebih berpusat pada siswa. Belajar dengan langsung mengalami agar berkembang dan keterampilan sosial emosional dan mendorong siswa untuk menjadi pembelajaran sejati. Kemudian yang terakhir, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Sesuai dengan prinsip manajemen sekolah berbasis sekolah, prinsip manajemen berbasis sekolah atau MBS, sekolah diberi kewenangan untuk mengelola kurikulum. Kemudian kita melangkah ke realita. Kurikulum 2013 yang diterapkan pada masa sekarang ini. Kurikulum 2013 sendiri ini adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi tadi, yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Nah, penyempurnaan standar isi diuraikan atas kecukupan dan kesesuaian dengan kompetensi. Menyempurnakan standar proses dengan merancang berbasis kompetensi dengan pendekatan scientific. Penyempurnaan yang terakhir adalah menyempurnakan standar penilaian dengan berbasis proses dan output dengan teknik tes dan non-tes atau portofolio. 2013 ini merupakan kurikulum yang bagus, namun persoalan yang melingkupi kurikulum 2013 jumlahnya tidak sedikit. Sulistyo, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis observasi integratif itu dinilai mengabaikan kesiapan guru. Guru belum banyak mengetahui konsep kurikulum 2013. Pemerintah di sini dianggap kurang mempertimbangkan kondisi heterogen guru, terutama guru yang di pedalaman yang tidak mudah beradaptasi pada hal-hal yang baru pada waktu singkat. Kurikulum 2013 menyatakan bahwa tidak ada satupun filsafat pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik. Landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum. Sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Nah, kurikulum 2013 itu dikembangkan dengan landasan filsafat yang memberikan standar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik dengan menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya, tidak ada satupun filsafat pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Kurikulum ini menjadi seperti gado-gado yang harus diolah sedemikian rupa sehingga semua aspek baik itu guru, pemerintah, dan peserta didik harus mampu mengimplementasikannya. Nah, adapun tujuan dari kurikulum 2013 itu sendiri adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, serta penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru dituntut untuk profesional merancang pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Nah, berikut ini ada 5 faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kurikulum. Yang pertama, ada guru yang tidak inovatif. Muhammad Nuh mengatakan bahwa untuk menyiapkan implementasi kurikulum 2013,
Kementerian akan membekali guru dengan pelatihan 52 jam dan sesi monitoring selama beberapa bulan pertama tahun pengajaran 2013-2014. Bagaimanapun, para aktivis, antara lain Ketua Forum Diskusi Guru, Retno Listianti 2013 mengutarakan bahwa 52 jam pelatihan tidak memadai untuk menyiapkan guru menerapkan kurikulum baru. Perubahan mindset guru ke pendekatan saintifik tidak mudah dan butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar dan membiasakan diri. Sayangnya, penerapan kurikulum 2013 dipaksakan secepatnya. Bahkan, dalam pelatihan tersebut hanya diminta 1 hingga 2 orang guru untuk terlibat. Akibatnya, pihak sekolah mengalami kesulitan memilih guru dan tentu saja sejumlah besar guru yang tidak terlibat dalam pelatihan tidak paham dengan mekanisme kurikulum 2013 tersebut. Bahkan, menurut hasil pantauan FSGI, ada sekolah yang tidak tahu menahu tentang kurikulum 2013. Kemudian, yang kedua adalah tidak tersedia sarana. Nah, sarana di sini merupakan faktor urgent diperlukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Jika sarana tidak ada, maka guru akan kesulitan dalam proses pembelajaran. Sarana pembelajaran meliputi kelengkapan media maupun sarana yang tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran. Contohnya adalah lingkungan tempat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tidak ada motivasi bagi pelaksana inovasi. Pelaksanaan inovasi di sekolah termasuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Motivasi sangat diperlukan guru mengembangkan pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas akan berjalan maksimal dan lancar jika ada motivasi dari siswa dan guru. Tetapi hal tersebut belum bisa dilakukan oleh guru maupun siswa. Hal ini dikarenakan kurikulum 2013 dalam menyiapkan materi pembelajarannya sangat rumit dan mengakibatkan guru kebingungan dalam menyusun RPP maupun perangkat pembelajaran yang lain. Nah, selain problem yang saya sebutkan tadi, penilaian kurikulum 2013 yakni penggunaan penilaian autentik. Nah, kebanyakan dari guru belum siap dan paham mengenai langkah penilaian tersebut, karena untuk memperoleh hasil penilaian autentik dibutuhkan proses pengumpulan data selengkap mungkin sehingga memberikan gambaran perkembangan dan hasil belajar peserta didik. Selain itu, kegiatan penilaian autentik dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Oke, dari masalah-masalah yang telah kita sebutkan tadi, maka kami di sini akan memberikan solusi bagaimana ke depannya. Nah, untuk menyukseskan implementasi kurikulum 2013, kita perlu mengubah mindset guru agar mereka menyadari, memahami, peduli, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan kurikulum dengan sepenuh hati. Mengubah mindset dalam penataan kurikulum yang dimaksudkan adalah mengubah pola pikir dan cara pandang guru, khususnya cara pandang guru terhadap proses pembelajaran, penilaian, dan peserta didik. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta tuntutan kehidupan dalam perspektif global. Selama ini yang dilibatkan dalam pelatihan penerapan kurikulum 2013 hanya 1-2 orang guru saja. Seharusnya alangkah tepatnya jika kepala sekolah yang diberi pemahaman secara mendalam di samping guru menyangkut implementasi kurikulum 2013, karena kepala sekolah adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan penerapan kurikulum 2013 ini. Sejumlah besar hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah-sekolah unggul umumnya dipimpin oleh instructional leader. Nah, kemudian upaya lain untuk meningkatkan kualitas guru juga bisa dengan melakukan monitoring atau supervisi dari pusat dan penilaian antar guru yang meliputi penilaian kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,
dan kompetensi profesional, sehingga setiap guru memiliki nilai masing-masing untuk keempat kompetensi tersebut. Nah, di samping itu juga, dalam membuat RPP tidak hanya dilakukan di awal tahun, tetapi setiap akan melaksanakan pembelajaran secara kontinu dan atau rutin, sehingga ketika guru menyampaikan materi tidak keluar dari tema pembelajaran saat itu yang sudah dirancang dalam RPP. Sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan tentang kurikulum 2013 yang dilakukan pemerintah juga lebih merata. Artinya, tidak hanya di lingkungan pemerintah pendidikan dan kebudayaan saja, tetapi juga Kementerian Agama. Tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten atau kota, sehingga semua guru dari semua bidang mata pelajaran dapat memperoleh pelatihan. Serta isi dari pelatihan dan pendidikan tersebut harus dikupas lebih dalam. Tidak hanya dasar dan konsepnya atau mengenai strategi pembelajaran maupun pengelolaan kelas, tetapi juga sampai pada pengisian nilai raport yang terkait dengan IT. Karena pada kenyataannya masih banyak guru-guru yang gagap atau kurang akan penguasaan teknologi informasi. Di samping itu juga, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis bagaimana raport itu nanti dibuat yang mengacu pada sistem penilaian PAP atau penilaian acuan patokan. Dalam implementasi kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab sekolah semata, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan program pendidikan karakter dan meningkatkan kompetensi dan dalam kurikulum 2013 diperlukan koordinasi, komunikasi, dan jalinan kerjasama antar sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan penguasaannya. Di samping itu juga seharusnya perguruan tinggi khususnya yang berbasis pendidikan bisa memberikan sumbangsi terhadap kesuksesan implementasi kurikulum 2013, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi mengenai kurikulum 2013 terhadap sekolah-sekolah yang ada di sekitar perguruan tinggi tersebut. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.